Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di sini aku bakalan membahas materi informatika mengenai privasi dan keamanan dalam publikasi data. Di sini aku akan menjelaskannya nggak sendiri, tapi ditemani sama teman-teman lainnya. Yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Putu Putri Mayunawati, nomor absen 34 dari kelas 18. Perkenalkan, nama saya Rani Maria Anis Pembesari dari absen 29 dari kelas 18. Dan saya, nama Putri Lestari, nomor absen 30 dari kelas 18. Nama saya Ika Darika Putra, nomor absen 5 dari kelas 18. Nah, jadi kali ini akan ada 7 subbab yang kita akan bahas. Yang pertama ada pengertian privasi. Pengertian privasi akan dijelaskan oleh Anis. Jadi, pengertian privasi secara umum, arti privasi adalah suatu keadaan di mana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Selanjutnya ada pengertian privasi data. Apa sih itu privasi data? Itu akan dijelaskan oleh Wina. Privasi data atau data pribadi atau informasi pribadi merupakan segala sesuatu yang secara langsung dapat mengidentifikasi seseorang atau individu. Contohnya, nama seseorang, nomor keluarga, nomor telepon, nomor HP, nomor KTP, nomor SIM, atau informasi pengenal pribadi lainnya. Next, ada pengertian data pribadi. Pengertian data pribadi akan dijelaskan oleh Wika. Pengertian data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara terdiri atau dikomunikasi dan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Data pribadi ini harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya untuk menghindari adanya penyalahgunaan pada informasi tersebut. Dan menurut RUU PDP dan data pribadi tersebut terdiri dari 2 jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Kedua, data pribadi yang bersifat fisik. Lanjut, ada data pribadi yang harus dilindungi. Jadi kalian tahu nggak apa saja data pribadi yang harus dilindungi? Jadi data pribadi yang harus dilindungi itu yang pertama ada alamat email, ada nomor handphone, ada kode PIN sosmed, email, HP, dan ATM. Ada data bank dan kartu kredit, ada informasi kesehatan, ada informasi sensitif yang berhubungan dengan teman, keluarga, saham, mitra bisnis, dan klien. Jadi selanjutnya ada data pribadi bersifat umum. Data pribadi bersifat umum itu apa aja sih? Kita akan membahasnya, yang akan dibahas oleh Anis. Data pribadi bersifat umum adalah data yang bersifat yang dapat diketahui oleh publik. Data bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Next, ada data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi bersifat spesifik itu apa sih? Itu akan dijelaskan oleh Wina. Data pribadi bersifat spesifik adalah data pribadi yang pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang besar jika subjek data pribadi seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang besar. Data bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik,
data genetika dan keuangan pribadi atau kehidupan orientasi seksual. Nah, yang terakhir, apa sih alasan kita menjaga data pribadi? Alasan tersebut akan dibacakan oleh Wika. Alasan menjaga data pribadi, tujuan perlindungan data pribadi bukan hanya untuk melindungi informasi seseorang, tetapi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang yang terkait dengan informasi tersebut. Melindungi data semua bentuk informasi pribadi bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak direnggut. Nah, itu tadi pembahasan dari privasi dan keamanan dalam publikasi data. Ada 7 subbab yang sudah kita bahas. Jadi gimana, kalian udah ngerti tentang materi ini atau belum? Kalau belum, kalau masih ada pertanyaan di benak kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. See you, bye-bye.